Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Jangan katakan bahwa kita pantas menjadi anak-anak Allah jika kita tidak pernah mau hidup dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan sampai kita hanya menjadi pribadi yang munafik, merasa diri beriman, tetapi tidak pernah tinggal dan menghidupi kasih yang adalah Allah sendiri. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi dan sumber dari segala kasih, Engkau telah menerangi para bangsa. Kiranya Engkau pun menerangi kami di dalam jalan hidup kami, sebagaimana Engkau telah menerangi jalan hidup umat terpilih, agar kami Engkau mampukan dan Engkau pantaskan untuk menjadi anak-anak-Mu yang tinggal di dalam kasih-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita semua melalui sakramen pembaptisan diangkat menjadi anak-anak Allah. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak Allah justru tidak tinggal di dalam kasih. Bahkan seringkali kita melarikan diri dan menjauhkan diri daripada kasih Allah itu. Kita menjauhkan diri dengan ingin ego kita selalu diterima, pendapat kita selalu didengarkan, inginnya selalu dicintai, dilengkapi, dan bila perlu haknya semuanya dipenuhi, meskipun dengan menghalalkan segala cara yang belum tentu kebenarannya. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes, kita diajak bahwa kita saling mengasihi, maka Allah akan tetap ada di antara kita. Jika kita mampu untuk tinggal di dalam kasih itu, Allah akan selalu ada di antara kita dan menjadi jiwa di setiap karya dan aktivitas kita. Tetapi seringkali kita hanya menganggap diri atau memberi diri untuk menjadi anak-anak Allah dan ingat kepada Allah hanya saat dibaptis. Kita baru ingat lagi saat menerima sakramen Ekaristi. Saat ingat lagi saat kita menerima sakramen penguatan. Lalu kita menjauhkan diri kepada Tuhan dan ingat lagi saat perkawinan. Lalu kita menjauhkan diri lagi dan kita ingat saat ajal mau menjemput kita. Semuanya akan terlambat jika kita bermain-main dengan Allah. Janganlah kita bermain-main dengan Allah. Mari kita terus belajar. Untuk apa kita bermain-main di dalam beriman? Karena dengan bermain-main kita sudah menyia-nyiakan hidup kita. Tinggal di dalam kasih berarti kita berani untuk belajar mengampuni, meminta maaf jika kita salah. Belajar untuk melengkapi, bukan maunya dilengkapi melulu. Tetapi belajarlah dari kelebihan kita untuk melengkapi sesama kita, untuk melengkapi pasangan hidup kita, untuk melengkapi apa yang kurang di dalam keluarga kita. Orang yang tinggal di dalam kasih tidak akan pernah menyalahkan atau mencari kambing hitam sesamanya, tetapi justru ia akan selalu mencari solusi sebagai ungkapan akan kasih bagi orang yang disayangi, bagi orang yang telah dipilih saat komitmen di dalam saling menerimakan sakramen perkawinan. Orang akan memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua dan sebagai seorang anak, ia akan bertanggung jawab dengan tugas studi yang diembankan kepadanya sebagai kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik sekalian yang terkasih, tinggal di dalam kasih berarti kita pantas menjadi anak-anak Allah. Pertanyaan refleksi bagi kita semua,
Pantaskah kita disebut sebagai anak Allah jika kita selalu lari daripadanya, jika kita selalu menjauhkan diri kita daripadanya? Tinggal di dalam kasih adalah mereka yang berani melaksanakan tanggung jawabnya, tidak hanya sekedar menuntut haknya, tetapi dia memberikan kewajibannya. Namun seringkali kita jatuh hanya sekedar menuntut apa yang menjadi hak di dalam hidup kita, tetapi kita lupa untuk berbagi, untuk melengkapi, untuk memberikan waktu dan diri di dalam pelayanan. Seringkali kita hanya mengkritik pelayanan yang kurang tepat, pelayanan yang tidak greget, pelayanan yang kurang ini dan kurang itu. Tetapi kita tidak pernah mau hadir terlibat. Kita hanya berretorika yang begitu indah, yang begitu manis kedengarannya. Tetapi beranikah kita untuk menjadi pelaku yang tinggal di dalam kasih, yang mau menjadi duta damai, yang mau bisa merangkul di dalam keluarga sehingga keutuhan keluarga itu terjamin. Seringkali apa yang dikisahkan di dalam Injil Markus menjadi sebuah kenyataan. Karena begitu banyak masalah yang kita hadapi, karena ego kita, kepuasan kita tidak tercapai, kita hanya fokus pada masalah yang kita miliki. Kita merasa diri yang paling menjadi korban, kita merasa diri yang paling dirugikan. Akhirnya apa? Ketika Tuhan menyapa melalui sesama kita, kita menganggap Tuhan itu sebagai hantu, bahkan sebagai musuh. Kalau bisa harus segera dilenyapkan. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, karena cara pandang kita yang terlalu fokus pada persoalan, akhirnya kita menganggap apa yang di hadapan kita sebagai suatu masalah baru. Sebagai orang beriman, kita ditantang untuk melihat dari banyak sudut pandang, supaya kita tidak mudah melakukan kesalahan di dalam menerka atau di dalam menghadapi. Jangan sampai kejadian yang dialami oleh para rasul terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyapa Tuhan sebagai hantu yang datang menyapa kita melalui sesama kita. Jangan sampai kita menganggap Tuhan sebagai musuh kita yang datang menegur dan mengevaluasi kita melalui sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk lebih fokus solusi mana yang bisa kita ambil di dalam keterbatasan, di dalam protokol yang begitu ketat, di dalam mengatasi bersama persoalan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada begitu banyak jalan lain yang bisa kita pilih, tetapi dengan tujuan yang sama, demi kemuliaan Allah dan demi supaya kita tinggal di dalam kasih. Karena dengan kita tinggal di dalam kasih, dengan kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita telah menjadikan hidup kita sebagai berkat. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, pantaskah kita menjadi anak-anak Allah jika kita selalu membenci, selalu mencurigai, selalu mencari kesalahan orang lain? Hendaknya kita selalu menghidupi apa yang kita imani dengan tetap tinggal di dalam kasih, yaitu belajar untuk lebih mencintai, belajar untuk lebih mengerti, belajar untuk melengkapi, dan berani belajar untuk meminta maaf dan mengampuni. Maka dengan demikian, ketika kita melakukan dengan cinta yang tulus dan tanpa pamrih, kita pantas menjadi anak-anak Allah. Hiduplah di dalam terang, di dalam persiaran hidupmu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.